anak kita akan berbuat baik kepada kita, sementara kita belum pernah memikirkan bagaimana kita caranya untuk mencetak anak kita yang soleh dan solehah. Contoh begini saja terakhir, kita ini untuk bikin adonan yang baik, untuk bikin roti yang baik, untuk bikin kue yang baik, syaratnya harus ada dua. Yang pertama, komponennya, benda-bendanya, bahan-bahannya harus baik. Itu pertama. Nah, cukup hanya itu, tapi yang kedua, cetakannya juga harus baik. Kalau enggak, jelek. Contoh, kita memiliki kue lapis, bahannya baik semua, telur yang paling bagus, gandum yang paling bagus, gula yang paling bagus, mentega yang paling bagus, tapi cetakannya bonjol, ya hasilnya bonjol berarti. Cetakannya segitiga, ya begitu hasilnya. Sebaliknya, oh enggak, kalian sudah mempersiapkan cetakannya, tempatnya bagus modelnya, tapi telurnya yang sudah busuk, gandum yang sudah basi, gulanya yang istimewa, ya mungkin isinya bagus modelnya, tapi rasanya enak. Berarti bikin bahan atau kue yang enak itu dua, cetakannya harus bagus dan kemudian bahan-bahannya harus yang super sama. Anak kita itu kan ibaratkan seperti roti yang harus hasil dari kerja kita, hasil daripada adonan kita, harus komponennya harus bagus. Alatnya, bendanya, atau benda-bendanya yang harus bersiapkan, ya kita dan istri kita, baik gak kita? Istri kita benar gak? Sesuai dengan syariat ya, bahannya super kan nih? Super pipi, kami sholat, kami ibadah, kami baik. Oh iya, tapi cetakannya gak bagus, cetakannya gak baik, maksudnya gak baik. Tapi kebalikannya, cetakannya bagus, istri kita benar-benar Masya Allah, luar biasa, tapi bahan-bahannya juga kurang baik, caranya salah bikinnya. Kita paham, cara Nabi Muhammad SAW dikisahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini penting karena banyaknya di akhir zaman itu manusia mengeluh di rumah ini adalah anak yang durhaka kepada ayahnya, anak yang durhaka kepada ibunya. Semua ini Habib Ja'far Al-Habib Ja'far Al-Adarus, Al-Habib Ja'far Al-Adarus Batu Pahat pernah dikunjungi oleh Rasul Al-Adarus dulu tahun 99 atau 98. Beliau berkunjung kepada Habib Ja'far Al-Adarus yang ada di Batu Pahat di Malaysia. Dibilang sama Habib Ja'far, Nofal, kenapa ini terjadi musibah di mana-mana Nofal? Banjir sering, kemudian gunung Merapi aktif kembali, macam-macam terjadi kebakaran, terjadi pertempuran di mana-mana, musibah di mana-mana. Iya Habib, kira-kira Nofal penyebabnya apa? Kira-kira itu apa? Habib Nofal bilang dia karena maksiat Habib. Ya maksiat apa? Ya mungkin karena perjudian Habib, karena peraturan yang merajalela Habib, karena yang mungkin mabok-mabokan yang merajalela, narkoba-narkotika yang merajalela Habib. Kata Habib, ya karena di setiap daerah, walaupun dia di setiap boleh dikatakan hampir semua terkontaminasi dengan narkoba-narkotika, tapi jarang satu dusun semuanya seperti itu, jarang. Satu kabupaten semuanya seperti itu, jarang. Satu kampung semuanya seperti itu, jarang. Paling ada ya 50%, 30%. Artinya masih ada di rumah yang murni tidak ada penjual narkoba ataupun narkotika dan sebagainya. Oh, kalau seandainya tempat pelajaran, insya Allah jarang satu RT, satu dusun, apalagi satu kampung, satu desa yang semuanya menjadi gerbong pelajaran, jarang. Tapi ada satu maksiat yang hampir setiap rumah ada kemaksiatan yang di dalam rumah tersebut. Apa itu? Akhirnya Habib Ja'far mengatakan, yaitu anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Itu hampir semua rumah yang kita miliki, di situ ada anak durhaka terhadap ibunya, ibunya sendiri, anaknya merasa saja. Abahnya tertidur kerja, anaknya malah melimpahin ayahnya. Berarti di akhir zaman ini tanda-tanda kiamat adalah
antaridal ummatu antaridal mar'atu rabbataha, yaitu seorang ibu akan melahirkan anak yang menjadi tuannya, yang menjadi pimpinan dengan keluarga. Apa yang dimaksud? Memang benar, dulu kita takut kepada ayah dan bunda, tapi sekarang kita yang ngeri sama anak kita. Kita yang takut sama anak kita. Berapa banyak di televisi berita anak pun ibunya, anak pun ayahnya, dan seterusnya. Ini betul sekali. Hati-hati. Kalau pelacuran sudah jelas dosa, perzinahan dosa, pencurian, perampokan dosa, narkotika dosa. Tapi jangan yang satu kampung merajalela sama cara. Tapi setiap rumah hampir tidak ada yang lolos dan lepas dari sifat durhaka terhadap ayah dan bundanya. Ini yang harus kita antisipasi, ini yang harus kita bentengi rumah kita masing-masing. Jangan sampai kita jauh daripada Allah, daripada Rasul, dan kita mencetak anak-anak kita menjadi anak yang durhaka terhadap kita. Sehingga apa solusinya? Yaitu dia benahi diri kita, benahi diri kita. Kalau kita seorang ayah, jangan menuntut anak berbuat baik kepada kita sebelum kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita yang masih hidup. Kesempatan ibumu adalah azimatmu, ayahmu adalah pahlawan yang terbesar yang memiliki peran dalam wujudmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada ayah dan bunda. Kalau kau jauh kau yang di Jawa, di Sumatera, di Medan, telepon mereka, sedikit minta maaf, ini matikan sekali, kasih kabar. Kalau ada dosa rezeki, kirimkan rezeki kita kepada mereka. Kalau gaji kita 5 juta, masa sih 200.000 untuk ibu dan ayah kita yang jauh di sana? Masa iya mereka adalah pencipta. Jadi kita bersedekah kepada orang yang fakir itu lebih baik daripada kita bersedekah kepada orang yang kaya. Betul, kecuali orang tua tidak ada. Kalau urusan orang tua ini mau kaya mau miskin, lebih hebat dari kita, lebih kaya daripada kita berbuat baik kepada dia, pahala yang besar di sisi Allah. Bukan dihitung kaya dan miskinnya ayah dan bunda kita, tapi dihitung agar di mana perhatian kita terhadap ayah dan bunda kita. Itu aku tapi suatu adalah berbuat baik kepada ayah dan bunda. Akan saya anak cucumu, anak putra putrimu akan berbuat baik kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga istri kita. Jadikan dia istri yang salehah. Di zaman Sayyidina Umar ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasul, mohon maaf kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari pemimpin datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Khalifah, siap. Saya akan melakukan satu hak kepada anda Khalifah. Apa itu? Kezaliman yang terjadi kepada saya. Apa itu? Anak saya mukulin saya, anak saya durhaka kepada saya, anak saya durhaka kepada saya. Apa yang Sayyidina Umar panggil anaknya. Jadi kalau itu terkes kesalahan itu. Dan ada masih yang terjadi di dalam beliau berbeda atas. Ada seorang Khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin. Kemudian panggil anaknya dan bertanya kepada anaknya, wahai anak, apa benar kau durhaka kepada ayahmu? Diam. Apa benar kau memukuli ayahmu? Diam. Apa benar kau kurang ajar kepada ayahmu? Diam. Dipaksa oleh tidak menjawab yang jujur. Hanya dia bilang, benar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akan mengambil cambuknya, akan dipukul di hadapan ayahnya. Namun si anak berkata, wahai Khalifah, sebelum kau mencambuk saya, sebelum kau menghukum saya, sebelum kau memukul saya, boleh ada pertanyaan Khalifah? Silakan. Apakah ada haknya anak yang wajib dilaksanakan dan dilakukan oleh orang tuanya terhadapnya? Ada. Apa itu haknya Khalifah? Wahai anak, sesungguhnya wajib bagi sang ayah kepada anaknya 3 hal. Yang pertama, menjadikan ibu yang solehah untuknya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik untuknya. Yang ketiga, mendidik agama Al-Quran dan yang berkaitan dengan agama. Mohon maaf wahai Khalifah, sebelum kau membeli saya, sebelum kau menghatik saya, sebelum kau mencambuk saya,
saya tuntut balik ayah saya. Semua tiga hal ini ayah saya tidak melakukannya untuk saya. Jangankan ibu solehah untuk saya, ibu seiman pun tidak ada. Ibu saya seorang majusi, takut saya tidak. Yang kedua, nama saya jangankan nama yang baik, nama saya juga bukan nama manusia, tapi nama saya adalah nama hewan yang jelek, yaitu suhafa, artinya pura-pura. Anaknya dikasih nama pura-pura. Yang ketiga, jangankan agama, jangankan akhlakul karimah, Al-Quran saja bapak saya tidak pernah mengajarkan kepada saya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar, seorang pemimpin khalifah dan sangat adil, anaknya suruh dicambung, bapaknya dulu dicambung oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena anak menuntut balas sebelum dia dicambung karena kekurangan ajarannya dan kedurhakaannya. Tapi juga seorang ayah wajib melakukan untuk anaknya. Jadikan ibu yang baik untuk dia, jadikan belajar mengajar mendidik agama untuknya, dan berilah nama yang baik untuk anak-anak kita. Ayo, jangan tiru nama artis untuk anak-anak kita. Kalau enggak kita akan menyesal. Apa yang memang enggak ada nama yang baik? Salman, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad Nafi, Muhammad Raihan, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Kamal. Banyak nama-nama yang baik, banyak nama yang indah. Masa iya anak dikasih nama Tuhan? Masa iya nama anak yang tidak baik? Nanti di akhirat itu bakal hadirat kita ini akan dipanggil oleh Allah SWT lalu malaikat-malaikatnya yang masuk surga bisa dibayangkan. Giliran Taha Al-Jufri ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita bangga. Nama saya namanya Rasulullah, Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Sekarang Abdurrahman masuk ketemu Allah santai. Dan itu masih terjadi, ini masih terjadi, dipanggil ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga. Coba bisa bayangkan. Sekarang giliran anak yang bernama ular ketemu Allah, saya yakin dia sedih banget. Giliran pura-pura ketemu Allah, saya yakin dia malu. Walaupun kau susah, yakin dia ingin dirobat namanya. Ayo kasih nama yang baik anak-anak kita. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW tatkala berhadapan dengan seorang sahabat itu laki-laki atau wanita, tatkala namanya agak baik dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sunnah merubah nama kita. Kalau namanya agak baik rubah. Ya kan tatkala haji dirubahkan, tanya sama Kiai Syekhul Habib yang di Mekah, siapa namamu? Oh, nama saya Sulfafah, nama saya Sulakuran. Enggak, namamu Saifuddin. Bapak pulang dari hajinya, Haji Saifuddin. Padahal dia di rumahnya bukan Saifuddin. Sudah seperti itu. Ganti. Nabi Muhammad sering mengganti saudara di nama Ummu Habibah sama Nabi Muhammad SAW dan sebangsanya seterusnya. Bapak. Ini kemudian yang terakhir adalah didik mereka dengan didikan yang baik. Jangan kita hanya bisa berbicara di antara kita. Ngajina, kemasjidna, sekolahna, hadir majelisna, mak bapaknya gak pernah hadir majelis. Mak bapaknya gak pernah berikan contoh yang baik. Bisa berhal, afsah yang bisa dilfaqal. Ucapan daripada bahasa tubuh itu lebih baik daripada ucapan yang hanya dari lisan kita, yang dari bibir bawah dan bibir atas kita. Ngaji gampang, tapi anak akan dengar, iya aku takut sama bapak. Tunggu nanti ketika aku punya anak, aku akan juru anakku ngaji, aku akan nonton TV serial berulang, sinetron berlanjut. Udah contohkan Sayyidina Umar Al-Mukhbar, dia menceritakan, Habib, kenapa engkau menjadi orang hebat? Kenapa engkau menjadi orang yang sukses? Seorang ulama yang besar, kata beliau, sebelum saya mendapatkan guru kedua, guru saya adalah ayah dan bunda saya di rumah. Guru saya adalah ayah dan ibu saya di rumah. Tatkala saya akan bermain di antara maghrib dengan isya, apa saya di musola, di masjid,
Saya pulang ke rumah, samping mesin, bapak ingin bermain sama ibu. Ibu lagi di atas sejadah, ibu lagi sibuk berzikir membaca Al-Quran. Gak ada pilihan bagi saya. Kecuali saya ambil sejadah di belakang ayah saya atau di belakang ibu saya ikuti ibu saya pegang tasbih, saya ikuti ibu saya pegang Al-Quran, saya ikuti bapak saya. Kenapa? Enggak ada untuk bermain bersama saya. Kejadian ketiga ya ibu bapak saya dari kecil seperti itu. Tidak ada ngajian. Bapaknya sibuk dengan awas sudah kasih dipukul sama mama. Mamanya sibuk dengan Facebook. Anak dendam, dia ikut ngaji mau sholat, pergi masjid karena takut, tapi hatinya dendam. Tunggu nanti setelah dewasa, aku akan sama dengan bapak saya. Nonton TV dengan rokoknya, dengan HP-nya, dengan televisinya, ibu sibuk dengan HP-nya, ketawa-tawa, saya Facebook sana, chattingan sana, chattingan sini. Ini bukan pendidikan. Makanya kita lihat ulama-ulama kita bagaimana seandainya terjadi selisih paham antara suami dengan istri, bukan di hadapan anaknya. Kalau mereka selisih paham antara istri dengan ayah, antara istri dan suami, anaknya belum sekolah, seakan dia adalah artis yang sangat mesra bersama istrinya. Kenapa? Supaya tidak menunjukkan cekcok, adu mulut, perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, sehingga menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Ada anak tidak keras, maka ditanya sama polisi, kenapa kamu merampok? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu bergelangi? Iya Pak, saya cari melihat saya, ayah saya dan ibu saya tidak ada hati-hatinya. Ibu berteriak, bapak pukulin bapak ibu saya. Setiap hari ibu saya saksikan, sehingga karakter anak keras, karakter anak memiliki tongkal, sehingga dia melakukan praktekan itu di jalanan. Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Lisan lokal, abstrak lisan lokal, bahasa tubuh kita itu lebih mengenal kepada ibu atau pada anak-anak kita dibandingkan ucapan kita. Jangan suruh anak kau mengaji, kau mengaji dulu baru perintah dia. Jangan suruh anak kau sholat di masjid, kau sholat di masjid dulu, kalau anak akan ikut. Begitu. Syekhul Khalil belakangan yang kita kenal Syekhul Khalil datang seorang ibu kepada Syekhul Khalil membawa anak kecil. Anak kecil divonis punya diabetes, kadar gulanya tinggi. Kalau seandainya dia mengkonsumsi gula, tangannya bisa dipotong, kakinya bisa dipotong, penyakitnya nggak bakalan sembuh. Sudah datang kepada Ustaz Fulan, Kiai Fulan, tidak mampan. Datang kepada Syekhul Khalil Bangkalan yang wali itu yang luar biasa. Seorang ibu bilang, pakai Syekhul, doakan anak saya, ini anak saya divonis kadar gulanya tinggi, sehingga dilarang oleh dokter untuk mengkonsumsi gula. Tapi anak saya ini hobi permen, hobi makan gula, nggak ada yang mempan rasa sayangnya ibunya dan lingkungannya. Tolong Syekhona. Makanya kata Syekhona, jangan, biarkan itu. 3 hari lagi datang ke sini ya, minggu depan datang ke sini ya, siap. 1 minggu dibawa lagi dan langsung dibilang sama Syekhona, nah jangan makan gula ya nak ya, ini nak makanan diganti. Iya Kiai, iya Syekhona. Langsung spontanitas, esok harinya 2 hari 3 hari anak ini mulai berkurang penyakitnya karena tidak mengkonsumsi gula. Heran saat itu. 1 bulan datang lagi, alhamdulillah Syekhona, anak saya sudah sembuh, anak saya sudah sehat karena dia tidak mengkonsumsi gula. Namun pertanyaan saya, kenapa kok harus menunggu seminggu Syekhona? Kenapa enggak dari pertama kali datang dan sudah sehati? Karena sehatmu didengar oleh anak saya enggak didengar. Akhirnya kata Syekhul Khalil Bangkalan, apa kata beliau? Wahai ibu, pertama kali ibu datang ke saya itu, baru saya minum kopi pakai gula. Baru saya minum kopi pakai gula. Saya yakin gak bakalan diikuti oleh anak ibu walaupun berlebih bisa saya nasihati dia karena saya mengkonsumsi gula. Kenapa saya bilang diurungkan dan ditunda minggu depan nasihat saya? Karena selama 1 bulan atau 1 minggu itu, beberapa hari itu saya menahan diri, saya tidak mengkonsumsi gula. Setelah saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan saya bermanfaat
tapi anak ibu. Dan ketika digunakan dua kali 1 minggu kemudian saya nasihati langsung diterima oleh anak ibu, karena saya sudah menahan diri dari minum gula atau mengkonsumsi gula, dan saya sudah berdoakan dia. Ini yang harus kita pahami. Kita semua terus mesti orang, kita status orang tua semuanya. Kadang-kadang kita bercerita kepada anak masuk dengan gini, karena kita bukan menasihati dari hati, menasihati dengan lisan yang sudah diberikan karena langsung keluar dari dengan dirinya, bukan ngajak kepada hati sekali dan batinnya. Syaitan Al-Mayyid ngomong sekalimat saja langsung diberikan kenapa dari hati, dan beliau langsung mempraktikkan dulu, bukan hanya menyuruh tapi juga mempraktikkan dulu sama. Ayo kita roba, jangan hanya menyuruh anak kita mengaji, kita dulu mengaji. Jangan hanya menyuruh anak kita menjadi orang baik, kita ayat dan juga berupaya untuk menjadi orang baik. Jangan hanya menuntut mereka sholat berjamaah, kita dulu praktekkan sholat berjamaah. Sebelum kita menyuruh dia sudah tahu kita melakukannya. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Luar kita dari sini membuka cakrawala kita, membuka pemikiran kita lebih luas. Jangan sempit kita memahami dunia adalah kunci kesuksesan, harta adalah kunci kebahagiaan, jabatan adalah kunci kebahagiaan. Belum tentu, tapi hakikat kebahagiaan adalah yang sesuai dengan syariat Allah, akhlaknya Nabi Muhammad, syariat hidup dan di rumah, Al-Quran menjadi lidah kita, Tuhan tidak istiqomah, witir tidak istiqomah, sholat berjamaah tidak istiqomah. Butuh kerja yang baik kita lakukan untuk ayah dan bunda kita, istri kita, anak kita. Jadikanlah rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya Allah, ya Tuhan kami, indah permohonan kami, indah permintaan kami, indah doa kami. Jangan disia-siakan hajat kami ya Allah, jangan tolak permohonan kami ya Allah. Kabulkan kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Lindungan kami adalah rumahku, surgaku. Rumah kami adalah surga kami ya Allah. Istri kami istri yang salehah, suami kami suami yang saleh, anak-anak kami menjadi putra putri yang saleh-salehah. Lingkungan kami yang islami, diri kami yang bahagia, harta yang berlimpah luas yang berkah, yang kita pakai, yang kami pakai untuk ibadah padamu dan menutupi kebutuhan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, yang benar katanya dari Allah, yang salah dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.